Perkenalkan nama saya Kurniah Fathruddin, NIM E1 S1 17034. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai nested if, looping, dan nested loop. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu nested if. Nested if atau if bersarang merupakan percabangan if dengan struktur yang lebih kompleks, di mana di dalam sebuah pernyataan if terdapat pernyataan if lainnya. Dengan kata lain, terdapat sebuah kondisi if di dalam if. Penggunaan struktur if bercabang biasa digunakan untuk pemilihan beberapa pernyataan bertingkat. Ketika sebuah pernyataan if dijalankan dan bernilai benar, maka akan terdapat pernyataan if lainnya pada blok tersebut. Untuk contohnya yaitu di sini ada 3 jenis barang yang dijual, yaitu sabun, sampo, pasta gigi, di mana sabun seharga 5.000, sampo seharga 1.000, dan pasta gigi seharga 7.000. Untuk member, jika pembelian di atas 100.000 dapat potongan harga sebesar 10.000. Jika pembelian 200.000 atau lebih dapat potongan harga sebanyak 20.000. Dan untuk umum, jika pembelian 200.000 atau lebih dapat potongan harga sebanyak 10.000. Input adalah jenis barang, jumlah barang, dan jenis anggota. Apakah dia member atau anggota umum? Untuk outputnya adalah total harga. Nah, kita masuk pada penyelesaian, di mana di sini pertama kita mulai, kemudian kita masukkan barang, jumlah, dan status pembeli. Kemudian kita masuk pada kondisi pertama, di mana di sini apakah barang yang kita masukkan itu sama dengan 1. Jika dia bernilai benar, maka akan terjadi proses bayar sama dengan 5.000 dikali jumlah. Jumlah adalah inputan yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian jika kondisi pertama di sini bernilai salah, maka akan masuk pada kondisi berikutnya, yaitu barang sama dengan 2. Barang sama dengan 2, apakah dia bernilai benar? Jika dia bernilai benar, maka akan dilakukan proses bayar sama dengan 1.000 dikali jumlah. Jika barang sama dengan 2 bernilai salah, maka akan masuk kepada kondisi berikutnya, di mana barang sama dengan 3. Jika dia bernilai benar, maka akan dilakukan proses bayar sama dengan 7.000 dikali jumlah. Setelah kita melakukan if yang pertama, kemudian masuk pada if yang kedua untuk menentukan apakah si pembeli ini adalah member atau anggota umum. Untuk kondisi yang pertama, apakah status sama dengan 1 dan bayar lebih besar atau sama dengan 200.000? Jika dia bernilai benar, maka akan dilakukan proses bayar sama dengan bayar dikurang 20.000. Jika dia bernilai salah, jika kondisi ini bernilai salah, maka akan masuk pada kondisi berikutnya, di mana apakah status ini sama dengan 1 dan bayar lebih besar atau sama dengan 100.000. Jika dia bernilai benar, maka akan terjadi proses bayar sama dengan bayar kurang 10.000. Jika kondisi ini bernilai salah, maka akan masuk pada kondisi berikutnya, yaitu status sama dengan 2 dan bayar lebih besar atau sama dengan 200.000. Jika bernilai benar, maka bayar sama dengan bayar kurang 10.000. Kemudian jika kita sudah melakukan kondisi yang seperti ini, maka akan ditampilkan output, yaitu total bayar atau jumlah yang harus kita bayarkan. Nah, kemudian kita ke program. Sini saya akan membuat file baru, kita save dulu. Contoh 1 dengan format C++. Yang pertama kita masukkan yaitu using include
Setelah kita masukkan include, terus kita klik using Nah, kita kembali ke soal. Pada soal di sini ya, inputan adalah jenis barang, jumlah barang, dan jenis anggota. Berarti di sini kita variabelkan nama barang, jenis barang, dan jumlah barang. Jenis barang, jumlah barang, dan jenis anggota dalam integer. Jenis barang, kita jenis barang, jenis barang, jenis JML jumlah, jenis jumlah, dan status pembeli. Setelah kita membuat variabel, kemudian kita masuk pada checkout untuk mendapatkan tampilan. Di sini kita checkout toko sembako. Kita tambahkan perintah handle untuk melakukan enter. Kemudian kita bikin lagi checkout baru. Yang pertama yaitu barang yang pertama yaitu tadi sabun. Seharga 5.000. Kemudian kita /n, ini juga untuk melakukan enter, tapi kita akan menggunakan perintah ndl. Untuk barang yang selanjutnya sebaiknya di copy saja biar lebih mudah. Barang yang kedua yaitu sampo. Sampo seharga 1.000. Kemudian yang ketiga yaitu pasta gigi. Barang yang ketiga yaitu pasta gigi seharga 7.000. Kemudian kita masukkan lagi checkout baru. Untuk tampilan barang yang akan dibeli, pilih barang yang akan dibeli. Di sini untuk kita melakukan input. Itu barang. Sini kita ganti juga barang. Kemudian kita masukkan lagi inputan untuk jumlah barang yang akan dibeli. Jumlah
Selanjutnya kita buat lagi checkout untuk status si pembeli, apakah dia ini member atau anggota umum. Setelah kita membuat checkoutnya untuk tampilan, selanjutnya kita masuk kepada membuat kondisinya. Kondisi yang pertama yaitu barang sama dengan 1. If di sini maksudnya yaitu jika barang sama dengan 1, maka dia akan melakukan proses bayar sama dengan 5.000 dikali jumlah. Jika dia tidak bernilai 1, maka kita akan bikin lagi kondisi kedua yaitu else if barang sama dengan 2. Jika barang sama dengan 2, maka dia akan melakukan proses bayar sama dengan bayar dikali 1000 dikali jumlah. Nah, ketika pada kondisi kedua ini apakah barang sama dengan 1 dan false, dan apakah barang sama dengan 2 dan false juga, kemudian kita akan bikin lagi satu kondisi else if barang sama dengan 3. Jika barang sama dengan 3 bernilai benar, maka akan dilakukan proses bayar sama dengan 7.000 dikali jumlah. Sini kita belum mendeklarasikan bayar. Nah, setelah itu ini adalah kondisi untuk memilih barang yang akan dibeli. Kemudian kita akan membuat lagi kondisi untuk menentukan apakah dia ini anggota umum atau member. If yang pertama yaitu status, apakah status sama dengan 1 dan bayar lebih besar atau sama dengan 200.000. Jika kondisi ini bernilai benar, maka akan dilakukan proses bayar sama dengan bayar dikurang 20.000. Nah, untuk kondisi berikutnya if else
Sini apakah status sama dengan 1 dan bayar lebih besar atau sama dengan 100.000. Nah, jika kondisi ini benar, maka akan dilakukan proses bayar sama dengan bayar dikurang 10.000. Nah, untuk kondisi berikutnya, else if apakah dia ini status sama dengan 2, apakah dia ini anggota umum dan pembeliannya itu lebih besar atau sama dengan 200.000. Jika dia benar, maka akan dilakukan proses bayar sama dengan bayar dikurang 10.000. Nah, di sini kita akan melakukan panggilan untuk keluaran atau outputnya. Total bayar sama dengan total bayar. Nah, kita akan coba untuk run. Di sini ada error. Oh, sini salah. Else if. Sini harusnya else if. Nah, kita akan coba di sini barang yang akan kita beli yaitu sampo. Jumlah barang yang akan dibeli adalah 5 paling. Apakah member atau umum? Umum. Apakah ada yang salah? Kita coba lagi. Kita akan beli sampo sebanyak 20. Apakah kita adalah member atau umum? Kita adalah status sama dengan 1. Bayar else if status. Oh, sini kita belum melakukan. Sini kita tidak melakukan. Sini kita tidak melakukan perintah untuk melakukan masukkan input status. Sekali lagi, kita coba lagi. Nah, di sini saya akan membeli pasta gigi dengan jumlah barang 5. Apakah kita member atau umum? Umum. Total bayar 35.000 sudah benar, namun di sini tampilannya belum sempurna. Kita akan di sini kurang checkout. Apakah
Apakah Anda adalah member atau anggota umum? Nah, kita akan coba sekali lagi. Di sini adalah kita akan beli sabun sebanyak 100 buah. Sini kita masih salah ternyata. Umum. Oke. Sini kita akan membeli sabun dengan jumlah barang 100. Apakah Anda adalah member atau anggota umum? Di sini kita adalah member. Barang yang kita beli adalah, sekarang kita akan melakukan melakukan pembuktian. Yang kita beli adalah sabun seharga 5.000 dan yang kita membeli sebanyak 100 buah. Nah, total dari bayar pembelanjaan kita yaitu 500.000. Apakah saya adalah member? Ya, saya adalah member. Dan 500.000 dikurang 20.000 karena saya adalah member dan belanja total bayar lebih besar dari 200.000, seharusnya saya mendapat potongan 20.000 dan totalnya adalah 480.000. Nah, 480.000 sudah benar. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu looping. Dalam dunia programan, looping adalah sebuah urutan perintah yang secara terus-menerus diulang hingga suatu kondisi tercapai. Looping sendiri secara langsung dapat membantu dalam mengembangkan suatu kondisi di mana suatu proses diinisiasi dengan diperlukannya pengukuran diri suatu kondisi. Terdapat 3 kondisi loop yang biasanya digunakan dan umum diketahui oleh kita, yaitu while loop, do while loop, dan for loop. Di sini ada contoh soal membuat algoritma dan pemrograman untuk menampilkan bilangan perkalian, di mana perkaliannya ini adalah inputan dengan menentukan batas. Batas juga adalah nilai yang dimasukkan. Variabel yang digunakan adalah bil, batas, jumlah, dan dengan tipe integer. Sekarang kita akan coba membuat program. Kita akan membuat program ini, yaitu contoh 2 C++. Kita copy biar lebih mudah. Seperti yang kita lihat di sini, itu variabel yang digunakan bilangan, batas, jumlah dengan tipe data integer. Berarti kita melakukan sini in bil, batas, dan jumlah. Setelah itu kita membuat codingan untuk menampilkan perkalian yang ingin dimasukkan. Masukkan bilangan perkalian bil.
Selanjutnya kita membuat codingan untuk menampilkan batas yang akan dimasukkan. Setelah itu kita akan mulai masuk pada looping. Di sini kita akan menggunakan while loop. Pada while ini kita akan melakukan batas. Apakah batas itu lebih besar atau sama dengan 1? Jika batas lebih besar atau sama dengan 1, maka akan dilakukan proses jumlah sama dengan batas dikali bilangan perkalian. Kita tulis bil, kemudian kita akan membuat codingan untuk melakukan pemanggilan, yaitu batas yang telah kita masukkan, kemudian dikali dengan bilangan perkalian yang telah kita masukkan. Ini sesuai dengan yang kita masukkan. Terus sini sama dengan kemudian di sini adalah jumlah atau hasil. Setelah itu kita akan menggunakan endel agar lebih rapi. Kemudian sini adalah prosesnya, di mana batas itu min atau diagraman min ini agar dia mengurut dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Kita coba untuk run. Bilangan perkalian, misalnya kita akan masukkan bilangan perkalian 5. Batas yang akan kita masukkan 8. Sini sepertinya tampilannya kurang rapi. Kita ulang lagi. Masukkan bilangan perkalian 5 dengan batasnya 10. Kemudian tampilannya di sini dia akan mengurutkan dari nilai terkecil dari nilai terbesar ke nilai terkecil, karena di sini telah dilakukan proses decrement pada batas. Sini ada 10 kali 5 sampai 1 kali 5 sama dengan 5. Di sini penyelesaiannya itu, dimana di sini yang pertama kita mulai, kemudian kita masukkan bilangan atau batas, lalu dia akan melakukan proses apakah batas lebih besar atau sama dengan 1. Jika dia benar, maka dia akan melakukan proses jumlah sama dengan batas dikali bilangan. Setelah melakukan proses, dia akan menampilkan keluaran jumlah. Setelah menampilkan keluaran, dia akan proses lagi. Di sini batas batas min. Kemudian dia akan melakukan lagi pengulangan selama nilainya itu bernilai benar, dan jika dia di sini batas lebih besar sama dengan 1 itu bernilai salah, maka dia akan langsung selesai. Oke. Pada materi berikutnya yaitu nested loop.
Nested loop adalah perulangan bersarang, di mana perulangan yang di dalamnya ada perulangan lagi. Perulangan ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang tidak cukup digunakan satu perulangan, seperti membuat program untuk menghitung matriks dan lain-lain. Di sini ada contoh soal, yaitu membuat algoritma dan program untuk menampilkan piramida bilangan mulai dari 1 sampai n, di mana n ini diinput sehingga ditampilkan seperti berikut ini. Nah, penyelesaiannya yaitu mulai. Sini kita mulai, kemudian kita masukkan nilai n. Nah, di sini dia akan melakukan ini adalah inisiasi a sama dengan 1. Kemudian dia akan masuk ke proses apakah a ini lebih kecil atau sama dengan n. Apakah a ini lebih kecil sama dengan n? Jika dia bernilai benar, maka dia akan melakukan proses b sama dengan a. Kemudian dia akan masuk lagi ke, di sini ada blok if. Di sini dia akan masuk di sini ada terdapat blok if pada while tadi. Apakah b lebih kecil dari n? Jika dia bernilai benar, maka dia akan menampilkan spasi. Kemudian dia akan melakukan lagi proses b++ atau proses increment. Nah, kemudian dia akan mengulang lagi selama nilainya benar. Dia akan terus mengulang sampai nilainya ini bernilai salah, dan jika nilainya bernilai salah, maka dia akan melakukan lagi inisiasi variabel baru, yaitu variabel c sama dengan 1. Kemudian dia masuk ke proses apakah c ini lebih kecil atau sama dengan a. Jika dia bernilai benar, maka dia akan menampilkan nilai a. Kemudian dia akan melakukan proses increment c++, dan dia akan terus mengulang pada kondisi di sini selama nilainya itu bernilai benar, selama c masih lebih kecil atau sama dengan a, sampai c lebih kecil sama dengan a itu bernilai salah. Dan jika bernilai salah, di sini akan menampilkan endel atau enter. Kemudian dia akan masuk ke proses a++. Nah, setelah dia melakukan proses ini, dia kembali lagi ke kondisi yang paling pertama, apakah a lebih kecil sama dengan n. Kemudian dia akan terus mengulang selama nilainya ini bernilai benar. Dan jika nilainya ini sudah salah, maka dia akan langsung selesai. Kita coba buat programnya. Sini kita akan save dulu. Contoh 3. Sini kita akan copy. Di sini kita akan membuat variabel dengan tipe data integer, in sama dengan n, dan a sama dengan 1. Di sini kita melakukan inisiasi a di awal, a sama dengan 1. Kemudian kita membuat codingan untuk menampilkan masukkan nilai n. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan proses nested loop. Di sini kita akan menggunakan while a lebih kecil sama dengan n. Jika a lebih kecil sama dengan n bernilai benar, maka akan terdapat blok if, terdapat blok looping lagi for
Yang pertama kita inisiasi dulu B sama dengan A. Setelah itu apakah sini adalah kondisi apakah B itu lebih kecil sama dengan N. Jika iya, dia akan melakukan proses increment B. Kemudian jika ini bernilai benar, maka akan ada terdapat tampilan spasi. Kemudian kita akan membuat lagi blok loop yang kedua. Inisiasi C sama dengan 1. Sini C, apakah C lebih kecil atau sama dengan A? Jika iya, maka akan dilakukan proses increment C. Nah, jika semua kondisinya benar, maka akan terdapat tampilan dia akan menampilkan, jika kondisinya semua benar, maka dia akan menampilkan A. Di luar kedua kondisi ini, dia akan melakukan proses A++ atau increment A. Kemudian kita akan menambahkan handle agar tampilannya lebih rapi. Kita coba untuk run. Masukkan nilai N. Kita coba menampilkan 8. Nah, seperti yang kita lihat, dia di sini tampilannya itu seperti piramida. Nah, di sini tidak ada errornya, berarti ini codingan kita sudah benar. Oke, sekian dari saya. Bila ada kesalahan penulisan atau pengucapan saya, mohon maaf dan terima kasih.